Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam IMPA online hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Egi yang akan menemani adik-adik untuk memulai IMPA online-nya. Adik-adik, sekarang adik-adik jika sudah siap alat tulis, Alkitab, juga sudah siap persembahan, kita akan memulai IMPA kita dan kita akan mengawalinya dengan berdoa. Kakak Egi akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami boleh kembali untuk mengikuti IMPA online meskipun kami di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengikuti IMPA online kami hari ini dengan baik, dan IMPA online boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah Engkau Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kakak Egi mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama lagu Allah Adalah Kasih. Berjumpa lagi dengan Kakak Novi dalam ibadah pelayanan anak. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik dapat menyediakan Alkitab untuk bacaan kita dan siapkan pena dan buku untuk mencatat firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak layan supaya mereka dapat bertumbuh dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, persiapkanlah hatinya untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan kita pada minggu hari ini yaitu terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, mari adik-adik kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masukkan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini yaitu menjadi alat bagi karya Allah. Nah, diceritakan pada firman Tuhan kali ini yaitu ada 4 orang kusta atau yang sakit kusta berada di depan pintu gerbang kota Samaria. Mereka tinggal di situ karena mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota Samaria karena penyakit mereka dapat menular. Nah, akhirnya mereka kelaparan karena makanan yang mereka bawa sudah habis. Dan akhirnya mereka berkata, "Jika kita tetap tinggal di sini, kita juga akan tetap mati. Kita akan tetap kelaparan dan mati." Dan akhirnya mereka berpikir untuk masuk ke dalam kota. Jika kita masuk ke dalam kota, maka kita akan kelaparan juga karena di dalam kota sedang mengalami kelaparan yang sangat dahsyat dan mati juga di situ. Dan akhirnya mereka berpikir untuk ke tempat lawan yaitu kota Aram. Nah, kota Aram ini dijaga oleh tentara orang Aram yang sangat besar dan mereka mendirikan kemah di situ. Dan akhirnya mereka berpikir, bagaimana kalau kita pergi ke kota Aram, ke kemah tentara orang kota Aram, supaya kita mendapat makanan dan kita tidak akan mati. Jika kita mati di sana, baiklah kita mati. Jika kita hidup, kita akan hidup gitu. Akhirnya mereka berangkat adik-adik ke kota Aram. Dan mereka dalam perjalanan, akhirnya tentara kota Aram ini mendengar bahwa ada suara kereta, ada suara kuda, ada suara raja-raja yang besar-besar. Dan akhirnya mereka ketakutan karena Tuhan yang membuat suara-suara itu. Akhirnya mereka ketakutan dan pergi meninggalkan kemahnya mereka dengan tidak membawa
keledai atau membawa kuda atau tidak membawa makanan. Semuanya ditinggalkan dan mereka lari pergi. Dan sesampainya 4 orang kusta ini tiba di situ, mereka tidak menjumpai tentara kota Aram. Dan mereka masuk ke dalam salah satu kemah untuk makan, untuk mengambil pakaiannya, untuk mengambil barang-barang yang dapat digunakan dan disembunyikan. Dan mereka ke tempat kemah yang lain untuk mengambil makanan dan pakaian dan barang-barang berharga dan disembunyikan. Dan akhirnya mereka juga berpikir, oh iya, di kota Samaria juga kan terjadi kelaparan. Ayo baiklah kita memberitahukan raja untuk kita mendapat makanan. Dan akhirnya mereka memberitahukan raja bahwa di situ ada makanan yang banyak. Dan akhirnya mereka memberitahukan. Nah, adik-adik, kita tidak pernah tahu orang yang Tuhan pakai untuk memecahkan masalah kita. Bisa jadi musuh kita ataupun orang-orang yang tidak kita sukai. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, misalkan nih adik kita membutuhkan pena, sedangkan kita memiliki pena 2. Adik-adik harus berbagi dengan adik kalian untuk meminjamkannya. Dan selain itu juga adik-adik dapat menjadi pribadi yang rendah hati dan berbagi. Misalkan adik-adik saat melakukan ibadah online, teman adik-adik ada yang tidak memiliki kuota dan adik-adik dapat beribadah online secara bersama-sama gitu. Dan misalkan nih ada orang yang tidak mempunyai pakaian atau orang yang tidak memiliki makanan, nah adik-adik dapat berbagi kepada mereka supaya mereka dapat merasakan apa yang Tuhan kasih kepada kita gitu. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk minggu kali ini. Biarlah firman Tuhan menjadi teladan bagi kita dimanapun kita berada. Nah adik-adik, cerita kita pada minggu hari ini sudah selesai. Tetapi di minggu akhir ini adik-adik memiliki aktivitas, yaitu adik-adik menghafal 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Dan adik-adik menghafal lalu direkam di dalam video. Dan nanti rekaman adik-adik nanti kakak upload di dalam Instagram GPIB Marturia atau PA, Pelkat PA. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Dan tiba saatnya kita akan doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu seperti 4 orang kusta yang mereka berbagi dengan orang-orang yang ada di Samaria. Tuhan, kami juga mau untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Melalui cerita firman kami, melalui tingkah laku kami, melalui berkat yang Kau berikan. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik layan yang sedang dalam sekolah ya Tuhan. Berkati mereka, berilah mereka hikmat supaya mereka pintar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka, berkati dalam pekerjaannya supaya mereka tetap sehat dan kuat. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik layan yang mengalami bertambahnya usia. Tuhan Yesus berkati, berilah sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Tuhan, jadikanlah adik-adik menjadi teladan bagi sesamanya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan maupun di dalam lingkungannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk menyiapkan uang persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi lagu Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang saatnya kita untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar dapat berguna untuk gereja dan pelayanan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyikan lagu pujian Kasih Tuhanku Sungguh Besar. Ia beri
Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan berdoa untuk doa penutup di minggu hari ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Jadikanlah anak-anak-Mu berkat bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami dalam seminggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, IMPA online kita hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di IMPA online minggu depan. Adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan dan juga terus ikuti protokol kesehatan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.